Halo sobat, adik-adikku semuanya, apa kabar kalian? Kiranya masih tetap sehat selalu dan masih semangat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan pola keruangan kota. Nah, ini ada gambar Monas. Ini Monas ini berada di ibu kota DKI, ibu kota negara Republik Indonesia yang berada di Jakarta. Jadi ini adalah salah satu ciri bangunan-bangunan fisik yang ada di kota. Dan kita akan membahasnya bersama-sama. Pertama, karakteristik kota. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Nah, yang berikutnya ada salah satu ahli yang namanya Bintarto. Ia mengelompokkan ciri-ciri kota menjadi dua ciri, yaitu ciri fisik dan ciri sosial. Yang pertama kita bahas ya, menurut pendapat Bintarto itu ciri fisik. Nah, itu sarana perekonomian seperti pasar dan supermarket sudah ada dan harus memiliki itu. Nah, yang berikutnya adanya tempat parkir yang memadai. Yang berikutnya terdapat tempat rekreasi dan olahraga. Yang berikutnya terdapat tempat alun-alun itu untuk sebagai sarana rekreasi maupun hiburan. Yang berikutnya ada gedung-gedung pemerintahan yang terpusat dalam satu wilayah. Itu merupakan ciri fisik dari kota. Yang berikutnya ada ciri sosial. Nah, ini adalah salah satu contoh kehidupan masyarakat di kota. Nah, kita akan melihat, kita akan membedah bersama ciri-ciri sosialnya. Yang pertama, masyarakat kota, masyarakatnya heterogen. Berarti masyarakat berasal dari berbagai jenis suku maupun ras ya. Mereka berkumpul dalam satu wilayah kota tersebut. Nah, masyarakat sudah bersifat individualis dan materialis. Ya, berarti itu kehidupan mereka lebih mengutamakan kemandirian dan juga bagaimana meningkatkan perekonomian mereka sendiri. Nah, yang berikutnya mantap pencahariannya rata-rata atau pada umumnya non-agraris. Yang berikutnya cara kehidupannya bersifat glesak ya, atau hubungan kekerabatan mulai pudar. Nah, yang berikutnya terjadinya kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Nah, itu yang berikutnya norma-norma agama tidak begitu ketat. Nah, ini salah satu ciri-ciri sosial masyarakat kota menurut Bintarto bahwa norma-norma agama tidak begitu ketat. Pandangan hidup lebih rasional ya, pada umumnya masyarakat kota dengan pendidikan yang tinggi, pandangan hidupnya mereka tuh lebih rasional dalam menyikapi salah satu permasalahan. Nah, yang terakhir menerapkan strategi keuangan yaitu pemisahan kompleks atau kelompok sosial masyarakat secara tegas ya. Itu kita lihat ada kelompok-kelompok atau daerah-daerah kawasan elit, terus ada daerah kawasan kumuh. Nah, itu ada pemisahan ke kelompok-kelompok tersebut. Nah, yang berikutnya kita akan membedah bersama atau kita menemukan satu garis besar pada umumnya bahwa ciri kehidupan kota yang pertama adanya pelapisan sosial ekonomi. Misalnya perbedaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Yang berikutnya juga adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi di antara warganya. Nah, yang berikutnya yang ketiga adanya penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi, dan kondisi kehidupan. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, warga kota umumnya sangat menghargai waktu. Jadi warga kota ini waktu adalah uang. Jadi mereka setiap harus produktif untuk menghasilkan uang tersebut. Nah, yang berikutnya cara berpikir dan bertindak warga kota tampak lebih rasional dan berprinsip ekonomi. Nah, itu cara berpikir mereka lebih rasional dan berprinsip pada bagaimana peningkatan ekonominya. Yang keenam, masyarakat kota lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial. Ini disebabkan adanya keterbukaan terhadap pengaruh luar.
Nah, masyarakat kota sudah rasional, mereka mampu menyesuaikan diri dimanapun mereka berada. Ya, karena mereka sifatnya terbuka terhadap pengaruh dunia luar. Yang ketujuh, pada umumnya masyarakat kota bersifat individu, sedangkan sifat solidaritas dan gotong royong sudah mulai tidak terasa lagi. Nah, karena semuanya sudah pada sibuk dengan pekerjaan, makanya semuanya lebih mementingkan individu ketimbang solidaritas maupun gotong royong. Nah, ini ciri-ciri kehidupan kota. Itu sudah kita jelaskan tadi, adanya pelapisan sosial ekonomi, misalnya perbedaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Nah, ini sudah seperti yang tadi kita jelaskan. Sekarang ini adalah ciri masyarakat kota. Yang pertama, adanya pengaruh individualis sehingga melahirkan persaingan antar warga ya. Nah, yang berikutnya memiliki pekerjaan yang beraneka ragam. Pekerjaan masyarakat kota pada umumnya bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Ketiga, masyarakat kota berfungsi sebagai agen perubahan atau agen of change. Karena pola pikir masyarakat kota terbuka dan menerima budaya pengaruh dari luar. Keempat, kehidupan keagamaan masyarakat kota sudah berkurang karena kesibukan kerja. Masyarakat menjadi materialistik, memiliki kontrol sosial rendah, dan emosi keagamaan berkurang. Kelima, kota memiliki kesempatan kerja yang luas. Pekerjaan di kota meliputi pekerjaan formal dan non-formal dengan berbagai bidang kehidupan yang ada. Penduduk kota tidak mengenal gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan, seperti halnya warga di desa ya. Kehidupan penduduk kota bersifat mewah karena masyarakat kota memiliki banyak uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Antara masyarakat kota terdapat kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Perbedaan antara kaya dan miskin sangat mencolok dan memberi status sosial bagi masyarakat. Penduduk kota itu umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi karena kesadaran untuk memenuhi kualifikasi lapangan pekerjaan yang tersedia. Sebagian besar masyarakat kota bekerja di bidang industri. Nah, tidak terdapat pekerjaan di bidang agraris di wilayah kota. Yaitu beberapa ciri-ciri dari masyarakat kota. Sekian dan terima kasih.